terus banyak inovasi yang kita lakukan ya, tapi dengan melihat juga kebutuhan pelanggan gitu. Tidak melakukan inovasi yang asal-asalan. Halo semuanya, My Edgepreneur. Apa kabar? Kita udah masuk ke Cermat Talks episode 5 nih. Wow. Nah, teman-teman semuanya, kalau yang episode-episode sebelumnya belum pada nonton, ayo coba cek aja di channel YouTube kita dan cari episode-episode awal kita ya. Nah, untuk hari ini teman-teman, kita kedatangan narasumber yang bergerak di bidang sesuatu yang berhubungan sama kebersihan, lalu sesuatu yang wangi, dan berhubungan juga dengan pakaian. Kira-kira apa ya? Nah, langsung aja yuk aku panggil. Selamat pagi Pak Arif. Ya, selamat pagi semua. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Laura. Pagi Pak. Pak Arif, bisa diceritakan nama bisnisnya apa? Kemudian bergerak di bidang apa tuh Pak bisnisnya? Oke, nama bisnis saya Fresh and Dry. Jadi ini bergeraknya di bidang laundry, cuci baju biasa. Oke, ya. Nah, teman-teman benar kan berhubungan sama sesuatu yang bersih, wangi, dan pakaian kita. Nah, Pak Arif, boleh diceritain ke kita, bisnis ini dimulai sejak kapan sih? Dan kemudian Pak Arif sendiri di bisnis ini berperan sebagai apa nih, Pak? Ya, oke. Saya jadi memulai Fresh and Dry Laundry ini sudah sejak tahun 2012. Ya, sudah cukup lama ya. Jadi waktu itu kebetulan saya ada ruko gitu, kemudian ini mau dibuat usaha apa nih, ya udah karena kita melihat ini di perumahan, ya udah kita mulai dengan usaha laundry yang pasti juga orang mungkin butuh banyak ya, dan saya dengan istri saya tuh ya sebagai owner tentunya. Jadi kita sudah berjalan cukup lama. Saya punya 4 karyawan dan 1 supervisor yang untuk mengawasi setiap hari day to day berjalannya bisnis ini. Gitu Mbak Laura. Menarik. Berarti bisnisnya kalau saya hitung udah hampir 9 tahun ya Pak ya? Dari 2012. Oh, udah cukup lama. Nah, mungkin boleh diceritain nih, awal mulanya ngelihat peluang apa sih Pak sampai akhirnya membuat bisnis laundry gitu, dan mungkin bisa diceritain, kalau laundry kan harusnya mungkin dekat dengan suatu lokasi tertentu gitu. Nah, apa tuh peluang yang Bapak lihat tuh saat itu? Ya, peluang yang saya lihat sih karena saya tinggal di perumahan ya, banyak orang yang bekerja di Jakarta setiap hari, pergi pagi, pulang sore ya, mungkin malam, termasuk saya juga sebenarnya. Dan pasti juga banyak tantangan, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, untuk cuci baju gitu kan ya. Kalau orang kerja seharian nggak sempat lagi untuk cuci baju, jadi itu saya lihat sebagai peluang gitu. Jadi ya kita buat bisnis ini. Selain itu juga karena bisnis laundry kan tidak membutuhkan satu modal yang sangat besar, peralatan yang sangat besar gitu ya. Itu ada semua di kebutuhan rumah tangga sehari-hari, jadi lebih mudah dijalankan. Oke, berarti segmennya itu menyasar ke mereka yang sibuk bekerja gitu ya, yang apa mungkin dekat kosan Pak di daerah situ, jadi maksudnya orang yang nggak bisa nyuci sendiri atau memang rumah tangga? Kalau saya lebih banyak rumah tangga, perumahan. Oh, oke. Nah, mungkin bisa diceritain Pak, awal mulanya ketika bisnis ini dimulai sampai sekarang nih udah hampir 9 tahun, perkembangannya udah sejauh apa Pak? Apakah ada penambahan cabang atau mungkin penambahan orderan yang terus meningkat? Soalnya sampai 9 tahun kalau menurut saya sih pasti ada sesuatu yang kelihatan nih. Ya. Yang meningkat itu ya tentunya penambahan orderan ya, karena kan juga yang tinggal semakin banyak gitu. Dari tahun ke tahun yang tinggal itu semakin banyak di perumahan juga semakin berkembang, orang yang membutuhkan jasa ini juga semakin banyak. Tapi memang saya belum berencana untuk menambah cabang ya, karena kalau menambah cabang, kalau kita sistemnya mengontrak gitu, akhirnya nanti biaya operasionalnya jadi besar. Dan biaya ke pelanggan, kos yang dibebankan ke pelanggan juga jadi tinggi gitu. Jadi saya cuma buka satu cabang, satu tempat, tetapi nanti
dengan sistem antar jemput. Jadi tetanggaan yang rumahnya jauh, mungkin tidak sempat, kita ada sistem antar jemput gitu. Oh, oke. Wow, ini juga ya, mengikuti perkembangan sekarang orang mungkin udah lebih banyak yang males untuk keluar. Iya, sekarang sifatnya jemput bola ya. Betul. Oh, jadi okay. Ya sekarang itu kan orang juga sibuk, kalau hari libur juga mager gitu ya. Udah kita sistem antar jemput, kita janjian, telepon mau dijemput kapan, pagi, siang, sore, kita jemput. Nanti kalau sudah selesai bisa diantar lagi ke tempat tinggalnya. Satu hari Pak, one day service atau gimana? Ada one day service juga. Oh, wow. Iya. Nah, apakah one day service atau mungkin ada contoh layanan lain yang dari Fresh and Dry ini menjadi keunggulan nih dibandingkan laundry yang sejenis? Mungkin kan ada juga ya. Nah, apa nih yang menjadi keunggulannya Fresh and Dry kalau misalnya dibandingkan yang sejenis? Ya, yang pasti kita punya one day service ya, 4 jam selesai, terutama tuh buat orang-orang yang sangat butuh cepat gitu kan ya, tapi memang volumenya tidak bisa banyak. Ya. Terus ada juga servis 1 hari, one day, 1 hari itu 24 jam ya. Kemudian yang normal ada 3 jam. Terus juga variasi jasa yang kita tawarkan tuh bermacam-macam. Ada untuk cuci baju, ada untuk bed cover, ada karpet, ada dry clean juga. Dry clean terutama untuk baju-baju yang ini ya, yang nggak bisa dicuci dengan air gitu kan. Iya, kayak kebaya gitu-gitu ya Pak ya? Betul, kebaya, baju pesta gitu kan nggak bisa dicuci dengan air. Nah itu dengan dry clean juga. Selain itu kita juga punya program-program promosi yang menarik. Ada program hadiah tiap 3 bulan kepada pelanggan ya. Pelanggan yang terbanyak tentunya kan perlu kita apresiasi, itu kita kasih hadiah. Hadiah yang unik, yang menarik, biasanya berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Misalnya contohnya hadiahnya panci gitu ya, panci itu unik gitu, yang orang ya senang ya. Setiap 3 bulan tuh kita kan ya, selain promosi lain, terus juga untuk peralatan sholat itu kita gratiskan ya. Mukena, sarung, sajadah, orang cuci itu gratis, jadi free. Kemudian juga sekarang ini pandemi tentunya diskon. Oh, oke. Berarti kalau saya lihat tuh dari Fresh and Dry sendiri sebenarnya memfasilitasi banyak layanan, tapi yang memang sifatnya itu tetap customer sentris tuh. Tadi sampai mulai dari jasa delivery-nya, kemudian melihat juga ada kebutuhan orang yang mungkin perlu cepet nih jadi laundry, nggak sempat mungkin dia butuh buat langsung acara dan yang lainnya, tapi perlu cepat gitu. Bahkan tadi sampai hadiahnya disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga ya Pak ya. Ada tuh pelanggan yang tiba-tiba dia datang, waduh saya mau berangkat nih Surabaya, tapi ini jasanya belum sempat dicuci gitu. Wah, langsung kita kerjakan. Wow, luar biasa nih. Nah, mulai adanya mengembangkan seperti itu, apakah Bapak melakukan riset atau mungkin survei nih ke pelanggan yang udah pernah datang sebelumnya? Kira-kira kalau saya bikin seperti ini tertarik nggak gitu? Atau ya udah kepikiran langsung coba bikin gitu? Gimana awalnya Pak mengembangkan ke arah sana? Ya, betul sekali. Jadi memang survei itu penting juga ya untuk tahu kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Jadi kita lakukan survei, tapi bukan survei yang formal gitu ya, tapi kita tanya-tanya ke pelanggan yang datang, ke tetangga-tetangga, kebutuhan mereka seperti apa untuk cuci baju gitu. Oh, saya butuh cuci, tapi pagi-pagi mau diambil karena ada seragam anak sekolah gitu. Ya, kita juga disiapkan, jadi bukanya pagi-pagi jam 6 itu kita sudah buka. Oh, kita butuh yang cepat karena kita travelingnya banyak gitu ya, kita siapkan jasa ekspres 4 jam. Oh, saya nggak sempat antar, bisa nggak dijemput? Oh, kita siapkan untuk antar jemput. Jadi ya masukan-masukan dari pelanggan, dari tetangga itu ya kita tampung, terus kita pikirkan bagaimana kita bisa nggak memenuhi itu, bisa kita jalankan.
gitu Mbak. Oke, ini teman-teman Matchpreneur ini jadi penting ya, bahwa untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita juga harus mendengar suara pelanggan. Ya. Jadi kayak tadi tuh Pak Arief nanya nih ke pelanggan yang udah pernah langganan, ditanya kebutuhannya apa, kemudian kita bisa coba nggak sesuaikan nih dengan kebutuhannya mereka untuk menjawab kebutuhan itu. Wah, luar biasa Pak Arief. Nah, kalau misalnya saat ini kan Pak, kalau saya lihat tadi kebanyakan adalah segmen rumah tangga ya Pak. Itu berarti cakupannya sampai berapa luas tuh Pak dari tempat Fresh and Dry sendiri? Ya, cakupannya sampai satu komplek perumahan ini, malah sampai ke perumahan sebelah juga. Ada beberapa perumahan juga, perumahan sebelah yang berdekatan gitu, itu sampai ke situ juga. Malah pelanggan kita ada yang datang dari desa-desa kampungnya di sekitar perumahan itu datang ke sini juga. Ada yang sudah pernah mencuci ke sini, terus mereka pindah, tapi karena senang, tetap datang ke sini untuk mencuci bajunya. Gitu. Pelanggan setia tuh Pak ya? Ya, pelanggan setia, betul. Oh, oke. Berarti ini ya, kesan yang didapat dari Fresh and Dry sendiri tuh positif gitu, sampai pelanggan udah pindah rumah pun tetap datang lagi gitu ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan begitu sih, mudah-mudahan. Oke, menarik sekali nih Pak. Nah, mungkin bisa diceritain Pak, kemarin itu kan ya mulai tahun lalu ya kita memasuki masa pandemi ya Pak. Jadi kalau misalkan orang udah mulai banyak FH, kemudian belajar juga di rumah. Nah, itu ada impact khusus nggak sih ke Fresh and sendiri Pak? Ya, tentunya ada ya. Karena orang banyak yang belajar, bekerja di rumah, jadi dia punya waktu untuk mencuci baju sendiri gitu. Selain juga ada kekhawatiran ya kalau diserahkan ke pihak luar gitu, cuci bajunya, ini gimana nih, aman nggak buat saya? Jangan-jangan nanti saya bisa tertular gitu. Itu ada pengaruhnya. Ya sekarang sih strateginya kita buatkan program-program promosi yang lebih menarik, selain juga protokol kesehatan kita jalankan. Jadi mereka bisa lihat sendiri gitu. Kalau datang itu kan protokol kesehatan kita jalankan, karyawan menggunakan masker, kita sediakan hand sanitizer gitu. Itu ruangan tunggu untuk pelanggan itu selalu kita semprot disinfektan setiap 3 jam sekali gitu. Iya ya, benar. Mungkin karena sekarang orang udah mulai concern juga terhadap kesehatan dan juga kebersihan seperti itu ya Pak ya. Nah, cuman gimana caranya Fresh and Dry misalnya tadi mengkomunikasikan tuh ke pelanggan? Takutnya kan mungkin pelanggan yang di rumah dia nggak bisa langsung keluar dan nggak tahu nih bahwa ternyata Fresh and Dry sudah menerapkan protokol kesehatan seapik itu gitu. Nah, gimana caranya Fresh and Dry itu menyampaikan komunikasi kayak tadi tuh Pak ke mereka? Ya, salah satunya bantuan dari Telkom Ads ini juga gitu ya, kita menginformasikan melalui SMS, jasa SMS Telkom Ads, kita informasikan bahwa kita sudah menerapkan protokol gitu. Mereka tidak perlu khawatir, silakan datang untuk melihat sendiri, dan kita harus konsisten menerapkan protokol kesehatan itu di tempat kita. Jadi seperti karyawan itu kan selalu menggunakan masker, baik bekerja maupun untuk pengambilan cucian. Ya. Kemudian kita sediakan hand sanitizer. Terus tadi ya ruang tunggu pelanggan itu selalu kita semprot dengan desinfektan gitu. Dan pasang pengumuman tuh di depan. Ya. Jadi harus wajib menggunakan masker di tangan sebelum masuk. Kemudian juga untuk karyawan kita setelah menangani pakaian pelanggan itu juga wajib cuci tangan lagi dengan hand sanitizer gitu ya. Itu menjaga karyawan kita juga ya. Ada yang terkena gitu. Selebihnya kan prosesnya sudah proses mencuci biasa ya, dengan sabun itu justru kan sudah aman ya. Iya. Lebih yakin lah konsumen. Gitu Pak. Oke. Kata kuncinya tuh adalah tadi konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan itu ya Pak ya.
Ya, menarik sekali. Jadi teman-teman MyEdspreneur mungkin kalau misalkan di saat ini memiliki bisnis yang berhubungan sama jasa, bisa jadi mungkin kayak salon atau barbershop atau bengkel dan yang lain gitu ya. Itu standar protokol kesehatan tuh memang penting, dan seperti Fresh and Dry dari Pak Arief tadi sampaikan, kita juga harus konsisten melakukan dan juga mengkomunikasikan, karena kalau kita nggak komunikasikan gimana pelanggan bisa tahu gitu. Iya, betul. Jadi pelanggan sekarang itu sudah dengan kesehatan tuh sudah sangat aware sekali gitu ya. Kalau lihat kita nggak pakai masker, karyawan nggak pakai masker tuh mereka jadi segan, nggak mau gitu. Kalau tempat kita kotor gitu, mereka juga segan, nggak mau. Kita harus jadi perhatian sekarang. Iya. Oke, Pak. Nah, terus Pak, ketika Bapak sudah mengkomunikasikan, ada impact yang langsung terasa nggak sih Pak? Kayak tadi kan mungkin Bapak menggunakan MyAds ya untuk komunikasi ke pelanggan. Nah, ada yang langsung terasa nggak sih impact-nya pelanggan itu? Oh iya, jelas. Kalau komunikasi biasa kan kita bisa lakukan ya, karena kan pelanggan kan tidak datang secara banyak gitu ke kita ya. Dengan Telkom Ads ini kan kita bisa informasikan ke banyak orang sekaligus gitu ya, dalam satu wilayah gitu ya. Misalnya di satu perumahan ini kita kirimkan aja Telkom Ads itu, melalui Telkom Ads SMS itu langsung sampai ke semua pelanggan gitu. Jadi mereka tahu, oh ternyata di Fresh and Dry sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi mereka lebih yakin gitu kepada kita. Gitu sih. Ya. Jadi setelah adanya komunikasi itu, pelanggan pun juga bisa semakin yakin untuk datang ke Fresh and Dry. Terus kalau untuk jasa delivery-nya, apakah jadi lebih meningkat Pak selama pandemi ini, atau memang orang masih lebih nyaman nih untuk langsung datang ke store-nya gitu Pak? Betul, jasa delivery jadi meningkat sekarang ya. Jadi orang menghindari kontak erat istilahnya sekarang tuh kan ya. Jadi mereka tinggal telepon, minta diambil gitu ya. Mereka sediakan pakaian kotornya dalam plastik di depan rumah gitu ya. Kita ambil, kita jemput, terus kita langsung timbang di tempat. Kalau misalnya itu dalam bentuk cuci kiloan gitu, timbang di tempat, kita tahu harganya segini gitu. Sudah langsung dapat informasinya, udah kita bawa. Nanti mereka juga melakukan pembayaran. Sekarang sudah ada teknologi pembayaran elektronik ya, jadi tidak harus dengan cash. Bisa dilakukan, jadi lebih mudah. Nanti sudah selesai, diantar lagi ke tempat tinggal mereka. Gitu. Oke. Kalau jasa delivery-nya itu by chat Pak atau gimana? Apa mereka harus by phone, nelfon gitu? Saya menggunakan ada beberapa media. Dengan chat, bisa juga dengan mendaftar dulu melalui Google Form. Wah, canggih nih. Iya, jadi kalau buat orang-orang yang mungkin dia lupa gitu ya atau gimana sibuk gitu ya, dia tinggal isi aja di Google Form. Saya minta diambil tanggal sekian gitu. Buat daftar untuk karyawan kita mengambil. Tapi yang pinginnya buru-buru bisa lewat telepon kan ya, atau melalui SMS bisa juga. Jadi, setiap hari itu kan dimonitor tuh. Dari SMS yang masuk atau telepon yang datang, udah langsung diambil. Canggih Pak. Itu berarti inisiatif seperti tadi tuh terjadi ketika pandemi ini Pak? Atau memang sebelumnya udah pernah? Sebelumnya cuma hanya melalui telepon aja, tapi sekarang bisa melalui Google Form ya. Jadi lebih banyak lah media yang bisa digunakan, karena kan orang sekarang tadi menghindari kontak erat gitu, tapi tetap ingin cuci baju, gimana caranya ya? Kan yang lebih banyak medianya untuk berkomunikasi. Oke, berarti kata kunci itu adaptasi Pak ya di sini? Iya, betul. Iya, setuju Pak. Nah Pak, tadi ketika Bapak mencoba komunikasi, tadi kan sempat pakai SMS ads gitu ya, lewat Telkomsel My Ads. Nah, apakah Bapak coba juga nih channel yang lain? Apakah mungkin lewat sosial media atau channel yang lain gitu Pak? Ya, jadi saya juga punya Instagram untuk mengkomunikasikan apa saja yang sudah kita lakukan di Fresh and Dry Laundry kepada pelanggan ya. Itu salah satu media juga sih. Jadi baru punyanya Instagram aja.
Kalau terlalu banyak nanti ininya susah, monitornya, update-nya juga susah. Iya, benar-benar. Nah, Pak, ketika Bapak menggunakan Telkomsel My Ads, apa sih yang Bapak gunakan? Apakah location based advertising yang radius 2 kilo gitu, atau Bapak pakai yang targeted tuh, yang berdasarkan kota, kecamatan, dan kelurahan tuh Pak waktu itu? Location, berdasarkan Location location. based ya? Iya, karena kan saya punya hanya satu tempat ya, jadi pelanggan itu kebanyakan di wilayah yang dekat dengan tempat kita aja. Promosi gitu melalui Telkom Ads. Berarti kenapa memilih itu karena sesuai juga nih dengan jangkauan yang Bapak bisa ambil juga ya untuk delivery-nya. Iya, betul. Gitu. Kalau terlalu jauh juga ngambilnya susah. Iya benar. Jadi mereka datang sendiri. Betul. Nah, mungkin Pak bisa diceritain juga nih ke kita ketika akhirnya menggunakan Telkomsel My Ads, ada nggak sih pelanggan yang benar-benar baru gitu? Jadi mungkin sebelumnya dia belum pernah tahu tentang Fresh and Dry, terus tiba-tiba jadi tahu karena dapat SMS itu, Pak. Iya, banyak pelanggan baru. Apalagi kalau melalui Telkom Apps itu kita tambahkan juga program-program promo. Iya. Program-program promo, hadiah, diskon harga, gitu ya. Selain juga informasi mengenai protokol kesehatan, nah itu menjadi menarik buat konsumen gitu. Akhirnya banyak juga konsumen yang baru datang. Wow, memang berarti promo tuh memang penting banget ya kita taruh di dalam situ ya. Nah mungkin Bapak ada tips nih atau strategi. Kalau misalnya kita mau bikin promo kayak gitu, kalau tadi kan Bapak mungkin sempat bilang saya nyari tuh promo yang hadiahnya adalah sesuatu yang diperlukan nih sama segmen pasarnya Bapak nih, rumah tangga. Nah ada tips nggak sih ketika mau bikin promo, biasanya apa nih yang bisa kita kasih gitu? Mungkin kan orang taunya ya apa sih diskon doang gitu. Nah ada nggak sih ide-ide lain gitu Pak untuk bisa membuat promo yang menarik? Ya tentunya tadi ya sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya kita tanya-tanya biasanya. Dan segmen kalau laundry ini kan kebanyakan ibu-ibu ya. Oh iya, wanita berarti ya. Wanita ya. Mereka kan yang banyak dibutuhkan tuh peralatan rumah tangga tuh. Rumah tangga ya piring, panci atau pisau. Nah, kita cari yang produk yang nggak biasa gitu untuk hadiah. Jadi yang unik-unik seperti saya pernah ngasih itu untuk motong telenan ya. Telenan yang bisa dirubah jadi panci gitu. Oh, telenan jadi panci, Pak? Iya, dari panci atau dari tempat untuk mencuci sayur gitu. Unik-unik itu kita kasih sebagai hadiah untuk promosi. Itu yang biasanya dibutuhkan dan biasanya menarik untuk ibu-ibu. Wah, ini jadi memikat hati segmen pasar yang dituju nih. Kata kuncinya ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak Pak Arief tadi mau menyasari ibu-ibu. Nah, berarti kan kalau ibu rumah tangga tuh perlunya apa? Nah, itu kita bisa cari ide promonya tuh dari situ gitu ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi teman-teman Mindspreneur bisa dikembalikan lagi nih, kamu punya segmen pasar itu siapa? Apakah anak muda, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Nah, nanti disesuaikan nih promonya dengan segmen pasar yang kamu punya gitu. Oke Pak, nah terus kalau misalnya selama pandemi ini ada nggak ya Pak kisah-kisah menarik atau lucu yang mungkin berkesan nih bagi Bapak dari pelanggan? Banyak juga sih, misalnya yang tadi datang tapi ngelihat misalnya karyawan kita maskernya nggak benar, dia balik lagi gitu, saya nggak mau deh gitu. Oh sampai segitunya ya Pak ya? Ada juga, terus misalnya dia bawa nyuci karpet gitu kan, kita ada jasa nyuci karpet juga ya. Begitu dia bawa, aduh berat nih, katanya nggak bisa bawa. Ya kita bantuin gitu, itu kan ya menarik juga ya, gitu juga gitu. Ya itulah. Iya Pak. Berarti ada aja gitu ya kisah tadi kalau dari sisi pelanggan mereka sekarang benar-benar concern dengan protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Iya.
Iya, nah, Bapak mungkin juga, bisa cerita nih ke kita, ketika kan pandemi ini situasinya tidak terduga, dan di luar pemikiran kita semua ya, saya juga nggak pernah kebayang akan ada seperti ini. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih hal penting yang patut dimiliki nih sama seorang pengusaha? Apalagi menghadapi situasi tidak terduga yang penuh ketidakpastian tuh kayak, pandemi ini. Ya, yang pertama sih kita harus konsisten menerapkan protokol kesehatan. Itu karena sekarang orang sudah aware mengenai kesehatan. Jadi itu udah melebihi segalanya tuh kesehatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua harus kreatif. Yang kreatif artinya kita buat program-program yang menarik untuk pelanggan gitu ya. Terus melihat kebutuhan mereka juga tadi ya. Nah, itu harus banyak yang kita buat gitu untuk menarik pelanggan. Tanpa itu kalau hanya biasa-biasa saja ya pelanggan nggak akan tertarik. Dia akan mencari lain yang tempat yang lain aja yang lebih menarik gitu. Gitu, Mbak. Oke, berarti tadi ada 2 hal. Pertama, concern terhadap protokol kesehatan itu penting, dan yang kedua harus kreatif. Ya, kayak tadi Pak Arief sudah membuat inovasi, bahkan orang bisa order jasa laundrynya itu lewat channel digital tuh, Google Form, chat, telepon, dan juga SMS seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya Fresh and Dry akan melakukan inovasi apa lagi nih Pak? Untuk misalkan, apalagi di situasi seperti ini, ada nggak yang kira-kira Bapak mau lakukan lagi nih di tahun ini yang mau ditambahkah atau misalnya ada channel baru nih yang mau dikembangkan? Ya, sekarang kita lagi mencoba untuk diversifikasi usaha. Jadi tidak hanya cuci saja. Jadi kita juga sudah mulai menjual produk kebutuhan sehari-hari juga, gitu ya. Seperti frozen food, atau juga untuk menambah daya tahan tubuh ya. Suplemen ya Pak ya. Ya itu. Tapi dihubungkan dengan jasa laundry juga. Jadi misalnya begini, orang yang sudah melakukan cuci baju di tempat kita, mereka bisa membeli produk itu dengan harga yang lebih murah gitu, promo gitu. Oh, tetap dihubungin sama marketingnya ya, Pak ya. Agar produk itu bisa juga penjualannya meningkat. Terus yang kedua, kita juga sedang menjajaki untuk sistem langganan bulanan gitu ya. Jadi memang kita belum melakukan itu. Langganan bulanan ini memang banyak yang dicari, terutama untuk pelanggan-pelanggan yang memang tiap hari mereka nggak ada waktu untuk cuci baju gitu. Tapi kalau diantar setiap hari harus membayar setiap hari, mereka juga kerepotan gitu ya. Itu kita langganan, jadi langganan setiap bulan gitu. Nanti mereka bisa cuci baju berapa kilo, bisa dry clean berapa banyak gitu ya, atau cuci karpet berapa banyak gitu. Jadi buat pelanggan juga lebih menarik lah gitu ya. Iya. Gitu. Oh wow, itu kalau saya sih tadi tertarik Bapak kembali lagi melihat kebutuhan pelanggan nih dalam hal ini ya. Untuk ide yang kedua tuh tadi yang langganan subscription seperti itu, keren Pak. Kayaknya saya belum pernah nemu sih sebelumnya laundry yang sistemnya langganan seperti itu. Keren Pak idenya. Oke, nah terus Pak, setelah Bapak kemarin mungkin sempat melakukan tadi ada strategi marketing, promo dan sebagainya, ada nggak langsung impact positif yang dirasakan gitu? Apakah ketika sempat ordernya turun terus kemudian langsung naik lagi Pak? Ya, memang sekarang kelihatannya orderan udah mulai meningkat lagi. Ya sejak kita menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten. Juga informasi tadi melalui Telkom Ads ya kepada pelanggan. Jadi kepercayaan pelanggan tuh meningkat kembali gitu. Terus juga program-program yang kita jalankan ya, antar jemput gitu yang semakin intensif kita lakukan itu ya jadi meningkat lagi pendapatan kita. Oke, siap. Jadi
teman-teman Mindspreneur, hari ini kita mendapatkan banyak insight dan inspirasi nih dari Pak Arif, penggiat bisnis laundry yang bernama Fresh and Dry, di mana kalau tadi di sini kata kuncinya saya mendapatkan pertama kita harus kreatif, juga adaptif ya terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Dan tadi yang menarik, inspiring dari Pak Arif adalah kita harus mendengarkan suara pelanggan atau konsumen dalam hal ini. Jadi bisnis kita tuh tetap ada pasarnya karena kita juga mengikuti suara pasar gitu, teman-teman ya. Ya, betul. Ya, nah Pak Arif sebagai kata penutup nih Pak, mungkin Pak Arif ada tips atau semangat nih yang bisa dibagikan ke Mindspreneur di rumah, khususnya yang bergerak di bisnis jasa, Pak. Silakan. Oke. Ya, tips saya sih yang penting jangan patah semangat ya. Mungkin omset turun nih sekarang di masa pandemi, tapi itu jangan membuat kita patah semangat. Kita harus kreatif. Terus banyak inovasi yang kita lakukan ya, tapi dengan melihat juga kebutuhan pelanggan gitu. Tidak melakukan inovasi yang asal-asalan. Terus jaga protokol kesehatan itu secara disiplin ya, karena itu pelanggan sangat aware. Terus yang terakhir ya jangan terlalu pelit, itu aja. Itu tidak selalu harus mencari untung yang sebesar-besarnya. Kita juga pikirkan jangka panjang, ya kan. Mungkin kita keuntungan kita sedikit sekarang, tapi pelanggan senang gitu, dia akan datang terus. Mungkin dia akan membawa pelanggan yang lain juga. Nah itu sangat bermanfaat untuk bisnis jangka panjang. Gitu. Itu sih kalau saya tipsnya. Wah, tadi saya suka tuh dengan kata inovasi jangan asal-asalan. Keren Pak. Jadi kita ketika membuat inovasi, apalagi yang berhubungan sama bisnis kita, pastikan ada pasarnya dan memang dari suara pasar gitu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Sehat selalu dan sukses untuk Fresh and Dry. Sampai ketemu lagi Pak di lain waktu, dan untuk teman-teman Mindspreneur semua, sekian untuk Cermat Talks hari ini. Kita banyak mendapatkan inspirasi dari Pak Arif dari Fresh and Dry Laundry. Nah, untuk Cermat Talks berikutnya terus simak makanya di YouTube channel Telkomsel My Ads. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.